Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan sumbu simetri dari suatu grafik fungsi kuadrat. Nah, kita langsung mulai aja ya dengan soal yang pertama. Soalnya adalah tentukan persamaan sumbu simetri dari grafik berikut. Yang pertama, yang A fungsinya adalah Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 11. Kemudian, yang B fungsinya adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 13X. Oke, kita tentukan dulu mulai dari yang nomor 1A ya teman-teman. Oke, kakak tuliskan nih di sini, yang A. Fungsinya adalah Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 11. Nah, kalau kita ingin menentukan persamaan sumbu simetri, berarti kita bisa menentukannya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Bentar, kakak tuliskan dengan spidol yang warna berbeda ya teman-teman, biar lebih jelas nih. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, artinya kita harus menentukan dulu nih nilai A dan juga nilai B dari fungsi kuadrat ini. Kita tentukan ya, nilai A-nya berapa nih? Nilai A-nya adalah 4. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah negatif 4. Sehingga kita bisa substitusikan masing-masing nilai A dan juga nilai B ke rumus sumbu simetrinya. Berarti X sama dengan negatif, B-nya adalah negatif 4 per 2 dikali A. A-nya adalah 4. Oke, kita hitung ya. Kita hitung di sini deh. Sama dengan negatif 4 berarti menjadi 4 per 2 dikali 4, 8 ya. Sehingga didapatkan X-nya adalah 1 per 2. Jadi, persamaan sumbu simetri untuk fungsi Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4X ditambah 11 adalah, kakak ganti dulu nih warna spidolnya lagi. X sama dengan 1 per 2. Kakak beri kotak ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 1B ya teman-teman. Kakak beri garis dulu nih. Yang B fungsinya adalah Y sama dengan, ini sama dengan ya, Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 13X. Nah, rumusnya sama ya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Jadi, kita tentukan dulu nilai A dan B dari fungsi kuadrat ini. Oke, nilai A-nya berapa nih teman-teman? A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 2, kemudian nilai B-nya adalah negatif 13. Oke, kita substitusikan ya. Berarti nilai X-nya adalah negatif, B-nya adalah negatif 13 per 2 dikalikan dengan A adalah 2. Sehingga didapatkan nilainya adalah negatif 13 berarti menjadi 13. Kemudian per 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Sehingga didapatkan persamaan sumbu simetri dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 13X adalah X sama dengan 13 per 4. Kakak beri kotak ya teman-teman. Nah, gimana? Mudah banget kan menentukan persamaan sumbu simetri dari suatu grafik fungsi kuadrat? Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Soalnya adalah, sebuah bola kasti dilemparkan vertikal ke atas. Jika tinggi bola H meter setelah T detik dilemparkan, dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 16T kuadrat dikurangi 4T, tentukan persamaan sumbu simetri dari grafik tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan maksud kakak adalah persamaan sumbu simetrinya. Dari di sini kejadiannya adalah sebuah bola yang dilemparkan. Dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 16T kuadrat dikurangi 4T. Nah, kakak tuliskan dulu ya fungsinya. HT sama dengan 16T kuadrat dikurangi 4T.
Kemudian karena yang ditanyakan maksud kakak adalah persamaan sumbu simetri, berarti kita bisa menentukannya dengan rumus apa teman-teman? X sama dengan min B per 2A. Oke, kakak tuliskan di sini ya. Ini X sama dengan min B per 2A. Tapi sebelum itu kita harus cari dulu nih nilai A dan juga nilai B dari fungsi kuadrat ini. Berapa nih teman-teman? Coba kita cari ya. Nilai A-nya adalah 16. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah negatif 4. Oke, kalau kita sudah dapatkan nilai A dan juga nilai B-nya, sekarang tinggal kita substitusikan. Oke, berarti jadi negatif. B-nya adalah negatif 4 per 2 dikalikan dengan 16. Oke, ini 16 ya. Kita hitung ya. Negatif 4 berarti menjadi 4. Per 2 dikalikan 16 hasilnya adalah 32. Ini X ya teman-teman. Kita tambahkan nih. Sehingga didapatkan X-nya adalah 4 per 32 ini kita bisa sederhanakan ya. Menjadi 1 per 8. Jadi, persamaan sumbu simetri dari kejadian melemparkan bola tersebut adalah X sama dengan 1 per 8. Kakak beri kotak nih. Gitu ya teman-teman, ternyata mudah banget kan? Nah, setelah video ini, jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!